Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini. Seperti apa sih? Readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini. Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku support. Aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Cancer dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif. Wow. Pada kartu yang pertama aku punya Ten of Pentacles. 10 koin muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Cancer. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan teman-teman ya, ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, 10 koin tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat positif ya, dan bahkan cukup istimewa lah. Kenapa? Ada kelimpahan materi rezeki, keharmonisan, kebahagiaan di dalam kehidupan kamu. Oke. Ini juga menunjukkan tentang bagaimana kehidupan sosial kamu yang memang cukup stabil. Ya. Tetapi memang ada sesuatu hal yang memang harus kamu waspadai teman-teman. Ya. Ada sebuah energi yang sebenarnya selama ini selalu memantau kamu. Ya memantau untuk apa nih teman-teman? Ya pasti namanya memantau, ada hal-hal buruk yang mungkin bisa saja ingin dia lakukan terhadap kehidupan kamu. Jadi itu, aku katakan bahwasanya kamu harus hati-hati dan waspada. Jangan mudah percaya, itu yang sangat penting teman-teman. Ya, jangan mudah percaya dengan seseorang yang mungkin baru dikenal sekalipun. Dan bahkan orang yang sudah kamu kenal sekalipun. Oke. Nah, ini bisa saja berkaitan dengan upaya-upaya yang ingin dia lakukan untuk menjatuhkan kamu, menghancurkan kehidupan kamu, merebut apa yang kamu miliki, kamu dapatkan. Ya, termasuk di dalam kehidupan asmara sekalipun, rumah tangga sekalipun, teman-teman. Jadi nggak ada yang nggak mungkin gitu. Ataupun mungkin juga seorang yang memantau tersebut, teman-teman, dia ingin melihat hasil, ya. Dia ingin melihat hasil dari kerja kerasnya untuk menjatuhkan kamu. Itu bisa jadi, ya kan? Jadi selama ini mungkin dia selalu saja berusaha untuk menjatuhkan kamu, menghancurkan kehidupan kamu dengan fitnah, ngadu domba, dan bahkan mungkin dengan magic dan guna-guna. Ya kan? Jadi dia memantau kamu gitu. Nah, kemudian dari kartu yang kedua, 8 cangkir. Jadi apa yang mungkin dia lakukan terhadap kehidupan kamu itu nggak bakal berhasil gitu ya. Ini masih jauh dari keberhasilan banget. Karena memang ujung-ujungnya bakal dia sendiri yang gagal, teman-teman. Ya, mungkin upaya yang dilakukan itu membutuhkan biaya, modal, dan lain sebagainya ya. Apalagi ketika dia menggunakan magic, otomatis apa ya namanya teman-teman? Ya dia pasti ke dukun, ya kan? Kemudian pasti dia membeli, membayar. Ya, sudah habis uang banyak, tetapi nggak selalu berhasil gitu, nggak pernah berhasil teman-teman. Ya, tetapi jangan kamu lantas membanggakan terhadap segala hal yang sudah mungkin sedang terjadi ya teman-teman ya. Kamu nggak bisa dijolimi, jangan salah gitu ya. Jadi nanti kesombongan itu yang bakal menghancurkan segala sesuatunya. Tetap rendah hati, tetap menjadi diri kamu sendiri teman-teman. Nah, kemudian aku punya justice.
Justice muncul hadir. Ini adalah sebuah kata yang menggambarkan tentang sebuah keadilan, kemenangan, keseimbangan. Ya, sama halnya. Kehidupan kamu tetap stabil. Kehidupan kamu tetap lancar. Nggak ada masalah-masalah yang serius. Ya. Jadi ketika ada masalah pun masih dapat terselesaikan dengan baik. Itu sih sebenarnya. Ya. Nah, kemudian pada kartu yang keempat, aku punya The High Priestess. Untuk masalah magic, kenapa mungkin magic itu nggak sampai ke kamu, teman-teman? Ya, karena hal-hal yang sifatnya spiritualitas, aku akui di sini cukup bagus gitu. Artinya mungkin hubungan kedekatan diri kamu dengan Tuhanmu, mungkin kamu rajin berdoa, beribadah, meditasi, berzikir, berpuasa, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang kamu lakukan selama ini. Kamu orang yang juga sangat sabar banget. Ya, itu sih. Oke, mungkin untuk hal-hal yang lain ya cukup relatif, tetapi memang yang jelas bakal sangat sulit lah ya bagi orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan kamu di dalam segala hal, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi rezeki ataupun keuangan ya. Finansial ekonomi dari teman-teman Cancer dalam pekan ini. Oke. Aku punya Two of Swords, 2 pedang. 2 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka, teman-teman. Ya, terkait dengan kondisi keuangan, terkait dengan masalah rezeki ataupun finansial ekonomi dari teman-teman Cancer. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman ya. Kamu waspada, hati-hati. Oke, waspada dan berhati-hati. Banyak orang yang berusaha untuk manfaatin kamu, menghancurkan kehidupan kamu lagi dan lagi seperti itu. Ya, jangan mudah percaya juga. Karena sepertinya mereka itu orang yang cukup nekat, ya kan, melakukan segala hal cara gitu teman-teman agar kehidupan kamu jadi hancur gitu ya kan. Nah ternyata benar gitu ya kan, kehidupan kamu tuh jauh lebih baik daripada kehidupan mereka lah. Ya, untuk masalah keuangan bagus banget kok rezeki kamu teman-teman, bagus. Ya, seakan-akan jalan kerezekian kamu tuh dari segala penjuru arah. Ya, rezeki kamu tuh berlimpah. Ada pencapaian terbesar soalnya di sini. 4 pilar yang selalu menjaga kamu dari orang-orang yang toksik. Ya, bisa jadi ketika kamu lagi banyak duit, orang datang ingin minjam, ya teman-teman meminjam uang kepada kamu dan tidak membayarnya, itu bisa jadi. Ataupun ngajak kerjasama dan lain sebagainya, bisnis, nyatanya enggak teman-teman. Ya, kamu hanya dimanfaatin, kamu hanya ditipu. Itu sesuatu hal yang harus kamu waspadai. Kemudian aku punya The Lovers. Muncul hadir sebagai energi penutup. Ini adalah sebuah kata yang menggambarkan tentang bagaimana ikut campur tangan Tuhan, teman-teman. Ya, adanya ikut campur tangan Tuhan. Ketika Tuhan sudah ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Ya, tentu ini adalah sesuatu hal yang luar biasa dong, ya kan? Kenapa? Ya, otomatis nanti jalan kehidupan kamu akan selalu beruntung lah. Ya, Tuhan selalu ikut campur tangan dengan mungkin mengirimkan beberapa energi positif untuk kamu, ya kan? Dibukakan pintu rezeki kamu selebar-lebarnya, mungkin dikirimkan malaikat penjaga, penolong, pemberi rezeki untuk kamu. Jadi banyak hal-hal yang mungkin akan sangat mengejutkan, terutama dalam pekan ini. Semoga apa yang mungkin diharapkan oleh teman-teman Cancer untuk masalah keuangan bisa lebih baik, berlimpah, itu bisa terwujud. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu. Bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Cancer dalam pekan ini ya? Aku punya double, Six of Pentacles, dan aku punya Ace of Wands. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Cancer. Jadi tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat luar biasa kan. Ada sebuah kehidupan baru ya, kehidupan baru yang dijalani. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman Cancer yang baru aja memulai kehidupan rumah tangga ya kan. Kemudian mungkin baru juga mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ya kan. Kemudian mungkin baru membangun bisnis, pokoknya hal-hal baru sifatnya teman-teman, tantangan-tantangan baru gitu. Nah di dalam hal-hal baru tersebut ya tentu butuh proses ya kan, butuh kesabaran banget. Tetapi nggak tahu sih jalan keberuntungan kamu tuh banyak di sini. Oke,
Ya di dalam kehidupan rumah tangga baru kamu ya akan terus mendapatkan sebuah keberkahan, keberuntungan teman-teman. Ya masalah ekonomi juga berlimpah ruah di sini, komitmen semuanya baik kok. Apa yang kamu lakukan selama ini teman-teman, ataupun saat ini akan membuahkan hasil yang luar biasa banget gitu ya. Ketika hal baru tersebut meliputi bisnis kamu, ya mungkin bisnis kamu akan berkembang. Ya pekerjaan kamu juga sama. Amin ya. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang berpacaran. Oke, bagaimana kehidupan asmara teman-teman Cancer yang sedang berpacaran dalam pekan ini? Aku punya King of Wands, Raja Tongkat, ada Eight of Pentacles, dan aku punya King of Swords ya. Oke, masalah komitmen sih bagus komitmennya teman-teman. Ya, komitmen selalu terjaga dengan baik. Ya, ada sebuah keinginan gitu ya. Keinginan, impian gitu ya kan di dalam sebuah hubungan tentu inginnya, harapannya itu bisa tetap langgeng ya dan bahkan bisa ke jenjang yang lebih serius. Mungkin itu sebuah perencanaan yang selama ini sudah kamu susun bersama dia gitu ya. Tetapi memang pada intinya teman-teman coba deh untuk bisa lebih saling kurangin sedikit lagi ya ego masing-masing gitu. Karena memang sering banget adanya konflik yang terjadi karena keegoisan masing-masing ya yang nggak bisa saling mengalah. Ini sering banget terjadi ya, perbagi komunikasi gitu loh. Apalagi bagi kamu yang saat ini mungkin lagi hubungan jarak jauh ini sering banget menimbulkan adanya masalah teman-teman ya, adanya komunikasi yang nggak lancar, kemudian adanya sebuah keegoisan. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Nine of Wands, ada Six of Wands, dan aku punya The Hermit teman-teman. Ya, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara kamu selama ini, kenapa kamu selalu gagal, kenapa selama ini kamu selalu sulit mencari jodoh dan pasangan hidup ya teman-teman. Nah itu juga penting bagi kamu untuk introspeksi diri gitu ya The Hermit. Kamu coba deh introspeksi diri lagi ya. Kenapa kamu selalu gagal? Apakah itu meliputi tentang sebuah sikap kamu kah yang terlalu ego ya? Apakah ini meliputi tentang apa ya namanya teman-teman ya? Kamu nggak ada, kurang actionnya gitu loh, kurang tindakannya, usahanya mungkin kurang, atau mungkin yang terakhir doa kamu yang kurang, teman-teman. Nah ini bisa saja meliputi segala hal gitu ya kan, saling berkaitan satu dengan yang lain gitu ya. Jadi coba dia untuk lakukan perbaikan. Oke. Nah kemudian ternyata teman-teman yang aku lihat di sini kamu bakal sukses terlebih dahulu, ya kan? Kamu akan sukses terlebih dahulu, kemudian kamu baru akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu ya. Semoga ya teman-teman. Oke, next. Poin terakhir. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang ya. Wow, aku punya Ten of Cups, kebersamaan, kebahagiaan, keharmonisan. Kemudian aku punya Fake of Swords ya, sebuah tantangan kehidupan baru ataupun sebuah kehidupan baru yang lebih positif. Ya, persiapkan diri kamu untuk memulai sebuah hidup baru yang luar biasa, akan penuh dengan kebahagiaan. Dan aku punya Three of Wands, tiga tongkat, sebuah kehidupan yang dimana teman-teman menjelaskan tentang bagaimana hari esok akan jauh lebih baik daripada hari ini. Oke, jadi melihat tentang bagaimana energi kedekatan kamu dengan seseorang ya. Dari ketiga kartu ini cukup menggambarkan kok tentang bagaimana kehidupan asmara kamu, tentang bagaimana kedekatan kamu dengan seseorang tersebut teman-teman yang mungkin ini sebuah bentuk manifestasi atas doa-doa kamu yang terkabulkan ya. Ketika memang kamu dipertemukan dengan sosok orang yang sangat tepat untuk kamu teman-teman ya, orang yang mungkin bakal saling menerima ya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya, jadi sejauh ini upaya kedekatannya juga sudah cukup baik, teman-teman. Dia tinggal menunggu hasilnya deh. Ya, aku lihat bakal berhasil. Oke, next. Kita akan lihat poin terakhir, 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Cancer. Oke. 12 tanggal lahir berapa saja ya, teman-teman, yang bakal keluar.
pada kesempatan kali ini. Aku punya tanggal 8, tanggal 3, 21, 22, 24, tanggal 10, tanggal 26, 29, 30, tanggal 7, 12, dan tanggal 11. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.